Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar Samsung A20. Kebetulan yang kita tutorialkan A20s ataupun A207F dengan kamera 3 buah. Nah, kalau misalnya yang A20 biasa itu kamera hanya 2. Jadi bagaimana kalau misalnya ada masuk air, kalau misalnya handphone kita ada masuk air, kehujanan, kita tahu bahwa handphone kita masuk air, meskipun masih dalam kondisi hidup, sebaiknya kita lakukan pembongkaran supaya tidak rusak parah di kemudian hari. Biasanya untuk handphone masuk air, kalau untuk pertama sekitar 2 jam masih bisa berfungsi, cuman setelah itu ada macet yang lain, misalnya ada hang, ada lampu menjadi redup, LCD-nya menjadi redup, kemudian bahkan akan menjadi mati total setelah itu. Jadi sebelum hal tersebut menjadi handphone kita menjadi rusak parah, sebaiknya kita lakukan pembongkaran dengan cara alat seadanya saja. Yang pertama kita bongkar menggunakan plastik seperti ini, plastik untuk membongkar koper backdoornya. Kemudian ada obeng plus, sebaiknya kita harus punya obeng plus, meskipun obeng plusnya itu agak terlalu besar, misalnya bisa juga khusus untuk handphone, bisa untuk elektronik, tapi yang paling kecil sekali mungkin ada untuk di obeng jam, kayaknya bisa itu obeng plus. Yang penting obeng plus seperti itu, bisa beli di toko elektronik ataupun toko listrik, kayaknya ada semua sekarang. Yang pertama kita bongkar dulu untuk backdoornya, karena dia ada lem saja, jadi kita bongkar saja. Ini sudah kita bongkar, hanya tutorial saja. Seperti ini, plastik ini bisa gunakan bekas dari air mineral, bisa seperti itu. Untuk fingerprint aman karena dia nempel, tidak nempel di back cover. Untuk lemnya ini hanya di kiri kanannya saja, jadi kita potong sepertinya keliling seperti ini, baru kita bongkar seperti ini. Ini lemnya di pinggir saja seperti itu. Setelah terbongkar seperti ini, lanjut kita buka baut-bautnya nih menggunakan obeng plus. Seluruhnya kita bongkar semua. Ini sudah kita bongkar biar agak cepat durasinya seperti itu, karena ini tanpa edit, karena tidak bisa edit, jadi mohon maaf. Ini kita lepas semua. Setelah kita lepas, bisa langsung kita bongkar di bagian bezel antara LCD dan tengah-tengahnya nih. Jadi ada 3 potong, yang pertama koper, yang kedua bezelnya ini penutup baterainya, kemudian yang ketiga LCD, bagian LCD. Jadi kita buka bagian sini. Kalau misalnya ini belum pernah dibongkar, kayaknya agak susah, jadi kita bantu menggunakan karter dan bekas plastik seperti ini. Jadi kita congkel dikit, asal masuk bekas ATM seperti ini, baru seperti ini kita pasang seperti ini. Nah nih, tapi sebelumnya untuk sintrinya sudah kita lepas supaya dia tidak nyangkut, jadi kita lepas seperti ini. Hati-hati untuk volume dan power, jangan menggunakan ini, nanti fleksibelnya putus, jadi seperti itu. Ini sudah diangkat semua, gunakan kuku saja. Kalau misalnya tekan on off, kita angkat, kita cek yang mana masih ada bautnya, kita buka dulu. Nah seperti itu. Inilah sudah lepas. Untuk dia terbagi 3 potong, atau cover, back cover, kemudian bezel tengah, kemudian dudukan LCD seperti itu. Kemudian baut-bautnya kita gabungkan menjadi satu supaya tidak lari kemana-mana. Kemudian di sini ada baut-baut, kita lepas semua. Kemudian kita lepas untuk pinjel ini buzzernya, untuk speaker musiknya. Kemudian di sini ada fleksibel, kita lepas juga supaya aman. Nah ini, kalau perlu ini antena kita lepas juga. Kemudian bagian atas kita cek di semua fleksibel, kita lepas fleksibel. Nah untuk main itu menghadap ke atas, sub bagian bawah, jadi seperti itu, untuk mengingatnya ada panah ke atas seperti itu, ke atas bawahnya. Ini kita lepas fleksibel, soalnya kita mau lihat di soket-soketnya apakah terkena air atau tidak, seperti itu. Tapi yang pertama adalah baterai dulu yang kita lepas. Ini fleksibel baterai kita lepas dulu. Nah seperti ini, meskipun handphone kita masih dalam kondisi hidup, tapi kalau misalnya kecebur ataupun masuk bak atau masuk kolam, sebaiknya lakukan pembongkaran supaya airnya tidak merembet ke mesin ataupun bisa memperparah handphone karena short seperti itu. Jadi sebelum itu terjadi, pertama kita buka kopernya dulu, kemudian kita buka baut, yang ketiga kita lepas baterai. Kemudian ini kita lepas untuk LCD, ini fleksibel LCD kita lepas. Kemudian di sini tidak ada lagi baut, kalau misalnya ada baut, nih kita lepas. Ini cara ini cukup ampuh untuk memperbaiki handphone yang masuk air dalam kondisi masih hidup, juga masih harus kita bongkar.
meskipun masih kondisi hidup, untuk mengeringkan air yang berada di dalam, karena ini cukup tertutup. Kalau misalnya airnya masuk dari SIM card itu masuk, begitu juga dari konektor cas. Ini teman-teman bisa cek di sini, ini ada bekas karat, ini bekas masuk air dari bagian bawah seperti itu. Nah, bagian bawah karat ini katanya sudah agak lama ya masuk air. Nah, itu coba kita bersihkan dulu seperti ini. Kalau betul kita lepas saja di kabel antenanya, kita lepas menggunakan kuku saja ataupun menggunakan karter. Nah, lepas. Di fleksibel LCD sudah kita lepas. Selanjutnya kita angkat, ini di sini tidak ada lagi baut. Di sini ada fingerprint, kita lepas juga. Ini sudah lepas. Jadi soketnya ini soket baterai, ini soket LCD, ini soket untuk menghubungkan ke PCB bawah. Ini soket fingerprint. Ini sudah selesai. Ini kamera bisa kita lepas. Ini kamera depan. Kita lepas saja dulu untuk melihat soketnya apakah terkena air. Ini kita lepas, jangan takut, kameranya sudah ada soketnya masing-masing. Kemudian di sini ada tulisan 1 2 3. Nah, ini. Jadi ini kamera bagian 1 dihitung dari atas, kemudian kamera 2, kamera 3. Seperti itu, kita lepas semua supaya tidak ada air di soket-soketnya ini. Ini untuk cara mengatasi handphone masuk air. Ini kita lepas semua. Ini congkelnya menggunakan kuku saja. Hati-hati untuk spare partnya kita kumpul jadi satu supaya tidak hilang. Nah, ataupun di alas seperti ini misalnya. Ini sudah selesai semua komponennya, kemudian kita angkat. Ini sudah lepas. Nah, ini sudah selesai. Tinggal di sini adalah switch volume. Kalau misalnya ada kotor, volumenya kita bersih, klik saja seperti ini. Juga di bagian power kita bersihkan. Soalnya dia terhubung ke bagian sini. Di sini terhubung ke bagian sini, ada plat kawat ke sini, kemudian ini volume ke sini seperti itu. Di sini ada plat terhubung ke bagian sini, ini untuk switch volume. Jadi dia tidak nempel, sistem nunggu saja. Di sini ada semacam per lidah seperti itu. Inilah PCB-nya. Kalau misalnya ada masuk air, di sini ada speaker, ada masuk air. Meskipun handphone kita dalam kondisi masih hidup, kita harus keringkan. Nah, di sini platnya tertutup. Jadi kalau misalnya tertutup seperti ini, posisi mesinnya aman, IC-nya. Seperti juga dengan di sini, kalau tertutup full, itu mesinnya aman, dia terlindung. Begitu juga dengan bagian sini terlindung. Tapi yang biasanya yang sering karatan di bagian sini yang tidak tertutup plat. Nah, di sini misalnya ada karat, kemudian bagian sini ini ada masuk seperti bekas air yang sudah kering. Begitu juga di bagian sini yang cukup rentan adalah di soket-soket ini soket LCD, karena LCD ini terhubung ke baterai plus. Jadi untuk baterai untuk lampu, menghidupkan lampu. Di sini soket fleksibel baterai, biasa rentan juga karat. Kemudian di sini ada rentan karat juga kalau misalnya masuk air. Di sini juga rentan karat, di sini juga untuk kamera rentan karat juga. Nah, misalnya tertutup seperti ini aman, tapi kalau misalnya ada koyak seperti ini, tapi kalau misalnya koyaknya kita baru yang merobeknya, tidak masalah, itu aman seperti itu. Untuk PCB dalam aman. Kemudian di bagian sini untuk kamera depan, kayaknya kalau misalnya kita cek juga di bagian sini untuk komponen yang kecil-kecil seperti ini, kapasitor, dioda dan lain sebagainya. Itu yang kita harus cek, kita bersihkan. Caranya adalah kita keringkan dulu menggunakan hair dryer, ataupun misalnya kita taruh di kompor, misalnya di api, kita uapkan seperti itu, kita balik-balik kayak manggang sate seperti itu, asal jangan kena apinya atau uapnya saja, uap panasnya saja untuk melepaskan ataupun menguapkan airnya. Seperti itu kita balik-balik, ataupun kita jemur di matahari seperti itu. Setelah itu ataupun misalnya ada malam hari, kita setrika listrik saja, atau bisa ada hair dryer untuk tambah cepat seperti itu. Kemudian baru kita sikat, yang mana yang itu kita sikat semua, seluruh komponen yang kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering seperti itu. Ataupun misalnya kita lagi di camping, berkemah, misalnya masuk air, yang penting ada bawa obeng, kita korekin saja supaya uap airnya cepat menguap seperti itu. Kita ulangi sampai 3 kali, kita keringkan,
kemudian kita sikat, kita keringkan, kita sikat lagi seperti itu sampai 3 kali. Sudah benar-benar yakin, biasanya handphone akan kembali normal, tidak lagi bermasalah di kemudian hari kalau kita cepat pembongkaran. Nah, kalau misalnya kita lambat, biasanya ada masuk air, handphone kita masih kondisi hidup, kita biarkan saja kemudian mati total, kemudian kita kira itu masuk habis baterai, tetapi itu padahal bukannya habis baterai karena short di bagian mesinnya, sehingga handphone akan mengalami mati total. Kemudian kita cas, yaitu memperparah untuk handphone kita. Jadi seperti itu, kalau misalnya masuk air, jangan kita biarkan, meskipun masih kondisi hidup harus segera kita bongkar. Saya kira itu saja caranya, tutorial untuk merakit sama kita pada saat pembongkaran tadi. Jadi tidak ada yang kita perbaiki, tidak ada yang kita ganti. Kalau cepat kita lakukan pembongkaran, biasanya seperti itu, kita bersihkan. Kalau misalnya kita lambat, misalnya habis kecebur air masuk kolam, kemudian kita biarkan masih hidup, kita pakai, kemudian kelang beberapa jam handphone mati total, kemudian kita langsung cas. Nah, itu yang memperparah handphone kita. Bisa jadi handphone kita rusak bagian LCD, maka kita harus ganti LCD. Kalau di soketnya rusak ataupun misalnya koyak, nah itu malah tidak bisa diperbaiki. Kalau misalnya bisa, kita harus ganti PCB ataupun harus kita tukang servis dengan biaya yang mahal. Nah, itu yang